perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu. Ini sebenarnya gereja Kristus Raja Balam 8. Sebenarnya fisik gereja sudah agak sedikit rampung dan perlu pembenahan halaman, dan kami ada merencanakan untuk mencor di luar limit halaman gereja kita. Itu ada rencana untuk ke Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Ini gereja-gereja tetangga, kami undang Bapak Panjaitan dari gereja HKBP. Kepada Bapak Panjaitan kami persilakan. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
bergembira, bersyukur bersama atas gereja yang baru yang akan diberkati dan diresmikan nanti bersama dengan Krismawan-Krismawati yang akan menerima tanda karunia Roh Kudus. Semoga Tuhan berkati kita semua. Bapak Uskup yang mulia beserta para pastor, kami persilahkan untuk memasuki ruangan Ekaristi untuk mengganti baju liturgi. Kepada Bapak Uskup dan para pastor beserta para suster, monggo di sebelah kiri. Mari salam Bapak Uskup. Mari salam Bapak Uskup. Masih ada waktu. Oh, masih ada waktu. Silahkan yang mau salam dulu menjelang mengganti baju. Tuhan kami, pada setiap waktu Engkau berkenan mengumpulkan umat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, mewartakan keagungan-Mu. Sertailah kami dalam perjalanan di dunia ini, sampai kelak masuk ke dalam rumah-Mu yang mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan sejarah singkat berdirinya Gereja Katolik Stasi Kristus Raja Alam Semesta. Kepada pengurus gereja kami persilakan. Sejarah singkat berdirinya Gereja Katolik. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Uskup, para pastor, para donatur yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, yang dengan berbagai cara telah membantu kami menyelesaikan pembangunan gereja ini. Inilah kunci gereja baru ini. Tuhan yang memilikinya dan Bapak Uskup lah yang akan memberkatinya dalam upacara pemberkatan gereja kudus ini. Tepuk tangan Bapak Ibu penyerahan. Terima kasih atas partisipasi umat Stasi Kristus Raja Semesta Alam ini dan semua orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam membangun gereja ini. Dengan ini saya akan membuka pintu gereja dan meresmikan penggunaan gereja ini. Puji Tuhan, pintu gereja sudah terbuka. Mari kita aplaus tepuk tangan yang gembira atas gereja kita yang sudah diberkati dan sudah dibukakan bagi umat. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan rendah hati kita mohon kepada Tuhan agar semua orang yang memasuki gereja ini beroleh rahmat melimpah dari Tuhan. Kami memuliakan Dikau, ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Putramu ke dunia ini agar dengan menumpahkan darahnya menyucikan dunia. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah Bapa, berkatilah dan sucikanlah bangunan gereja ini. Semoga para pelayan sabda dan sakramen-sakramenmu serta siapa saja yang masuk dan berdiam di dalamnya beroleh rahmat kekudusan dan sukacita melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami senantiasa berkembang dalam pembangunan Yerusalem surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bangunan gereja akan diiringi oleh Bapak Uskup, didampingi oleh Pastor Paroki dan Musinar sambil diiringi dengan lagu. Puji syukur 620.
harum mewangi. Semoga Tuhan berkenan hadir di dalam gereja ini dan tinggal di dalamnya. Kami memuliakan Dikau ya Tuhan yang berkenan hadir dalam diri Yesus Kristus Putramu, dalam semangat Roh Kudus. Sudilah hadir di tengah-tengah kami dalam bangunan sederhana ini. Kiranya kehadiranmu meneduhkan hati yang gelisah, memberikan kesejukan, dan agar semua yang haus akan Dikau dapat menemukan kegembiraan dan memberikan sukacita Injil yang Kau janjikan pada para pengikut-Mu, demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Gereja dibangun hanya terkasih, marilah kita bersama-sama masuk ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Puji syukur 300. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung dan mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
Bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia dan Pamlia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik dari orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, di banyak tempat perayaan Krisma dipusatkan di paroki, sehingga Bapak Uskup
yang datang betul bisa mengkrismakan sampai ratusan, bahkan seperti tempat asal Pastor Il itu ribuan. Sampai pastor-pastor pun dikerahkan untuk membantu uskup karena tidak sanggup mengkrismakan sendiri. Saya pernah mendengar sampai 1.300 krismawan, krismawati. Tapi kita buat dengan cara yang tetap meriah, meskipun tidak sampai ratusan. Justru karena kebiasaan yang kita buat di Keuskupan Padang ini. Betapapun jauh stasinya, betapapun juga kecil gerejanya, kita tetap merayakan Krisma itu. Pernah juga satu kali di Mentawai, saya baru saja datang mendarat dengan kapal cepat itu Mentawai Fast, langsung dijemput oleh pastor paroki, karena bukan di tempat mendarat kapal itu parokinya, di Saibi, berarti di Siberut bagian tengah. Jadi dari Sikabaluan langsung dibawa dengan bot, saya pikir langsung ke paroki, ternyata tidak, langsung ke stasi, Krisma untuk 3 orang. 3 orang, tapi seperti 300 orang. Penyambutan meriah dari umat, bahkan ikut juga gereja-gereja dari budaya tetangga, Kristen, Protestan. Menarik kebiasaan di Keuskupan Padang ini membuat kita seperti ingat bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul tentang Pentakosta. Ada bagian yang dibacakan. Semua orang yang berkumpul itu dari mana-mana. Kita orang Parsia, Media, Elam. Kedengaran seperti Balam begitu. Bahkan ada pula dari wilayah Balam disebut di sini. Artinya, betapapun kecil tempat kita mungkin tidak terkenal, toh tetap Roh Kudus hadir. Sehingga gereja di tengah sawit ini, bisa dibilang demikian, di pinggir jalan yang kaya akan minyak. Di atas ada minyak sawit, di bawah ada minyak bumi, di tengah-tengahnya kita rayakan minyak Krisma. Maka betul saudara-saudari kita bangga. Justru karena sebagai jemaat yang merayakan pemberkatan dan peresmian gereja baru ini, kita bisa juga merayakan Krisma. Lengkap begitu. Roh Kudus yang nanti dicurahkan, dikaruniakan kepada saudara-saudari kita yang menjadi orang-orang Katolik dewasa. Artinya orang-orang Katolik yang tidak setengah-setengah lagi. Orang-orang Katolik yang dikuatkan, makanya disebut sakramen penguatan. Apa yang sudah diterima dalam pembaptisan yang menghapus dosa-dosa kita, dikuatkan dengan menjadikan Anda sekalian saksi-saksi Kristus. Diutus, diurapi seperti tangan pastor yang menerima Krisma pada waktu tahbisan, seperti kepala Bapak Uskup yang diberi minyak Krisma pada waktu tahbisan. Nanti di dahi kalian juga akan ditandai minyak Krisma yang sama. Di beberapa gereja yang besar, altar yang permanen dibuat dari batu juga diberkati dengan minyak Krisma. Karena altar ini dari kayu, maka kita tidak buat pengurapan itu. Tapi di tempat di mana altarnya dari batu, siapa tahu nanti kalau gereja ini semakin besar, siapa tahu kan nanti kalau juga di wilayah Balam ini jadi paroki sendiri, siapa tahu gereja-gereja di wilayah Riau ini sedang berkembang. Dan itu nampak dari bagaimana umat setiap tahun bisa merayakan
Krisma dengan Bapak Uskup mempersiapkan kaum muda, mempersiapkan saudara-saudari ini untuk menjadi orang-orang dewasa dalam agama Katolik. Maka saudara-saudari, patut kita berbangga karena memang inilah gereja yang berjalan, yang berkembang, yang berkumpul bersama untuk merayakan seperti tadi yang dikatakan dalam bacaan pertama, dalam Kisah Para Rasul itu mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Perbuatan-perbuatan besar. Berkatnya yang tidak pernah habis. Itu sebabnya pembacaan riwayat gereja seperti tadi yang dilakukan sebelum kita menggunting pita dan meresmikan gereja adalah sesuatu yang sakral, saat yang paling penting sebenarnya. Telah dibaptis dan telah dicatat dalam buku baptis. Menurut kesaksian pembina dan umat yang hadir di sini, mereka layak menerima sakramen Krisma. Terima kasih Pastor, terima kasih juga pada para pembina dan seluruh umat yang telah mengantarkan dan mempersiapkan para calon Krismawan ini. Lalu demikian marilah kita menanyakan kesanggupan mereka. Percayalah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Percayakan saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dicurahkan kepada para saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Percayakan saudara-saudari akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Inilah iman kita, inilah iman gereja kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita mohonkan karunia Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Umat dipersilakan berlutut. Heribertus Wandi Kinti, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Franky Silitonga, terimalah tanda karunia Roh Kudus.
Damai Musa Yusuf Puda Purba, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Francisca Andriani Sianturi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Sarah Nindawati Silalahi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Rustina Gorung Hinti, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Asmida Marsaulina Manuru, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Reni Mardu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Desita Merianis Tanggang, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Tania Lolita Borusagala, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Cindy Aditya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Felix Derosius Silaban, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Novali Franciscus Rumahordo, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Andreas Armando Situmora, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Randy Julianus Yoel Purba, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Israel Esra Evangelion Sagala, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Ekti Rumapea, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Agnes Agatha Rosauli Boru Pinayungan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Ria Epifani Purba, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Damai
Tiga sembiring terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Lima dua sembiring terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Tujuan Pontus Markus Mantel Sinapa terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menuntun pikiran dan hati pemerintah dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat memajukan masyarakat dan bangsa di dalam kesejahteraan dan kebaikan bersama. Bagi yang telah menerima sakramen Krisma, ya Bapa, semoga roh kekuatan daripadamu senantiasa menguatkan dan menyertai mereka, sehingga mereka dapat hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saksi Injil-Mu kepada sesamanya. Bagi gereja kita, Stasi Kristus Raja Semesta Alam, Balam kilometer 8. Ya Bapa, semoga roh pengetahuan dan roh kebijaksanaan senantiasa menuntun gerejamu di Stasi Kristus Raja Semesta Alam, Balam kilometer 8 ini, sehingga semakin sehati dan sejiwa dalam hidup, karya dan tugas pewartaan Injil. Berilah mereka kesatuan, kekuatan iman, kesehatan, dan rejeki, agar hidup layak dan benar di hadapan-Mu. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua yang hadir dalam perayaan suci ini menyadari bahwa keluarga adalah gereja kecil. Semoga kami berusaha meneladan keluarga Nazaret dengan mengandalkan Tuhan dalam keluarga kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul. Engkau menghendaki agar dengan pengantaran mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Sudilah Ya
segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu kini dan selamanya bersama seluruh bala malaikat kami dengan penuh bakti berseru bagimu dengan bernyanyi. 396. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Agunglah misteri iman kita. Kita lanjutkan makan siang dan tortor serta hiburan. Demikian Bapak Ibu susunan acara kita pada hari ini. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, saya Ibu Elizabeth Markus dan kawan saya Bapak Hasim Armanta. Kami berdua akan memandu acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung sampai selesai. Kita semua berharap ikut sampai dengan selesai acara ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Stasi Gereja Kristus Raja Semesta Alam kepada Bapak. Kami persilakan. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan puji kepada kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas hari bahagia ini yang dikasih kepada kita semua dalam rangka pemberkatan gereja kita yang ada di sini. Yang kami hormati Bapak Uskup, Bapak para pastor, dan para undangan kami dan hadirin semua yang tidak kami sebut, bisa kami sebut satu persatu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kami ucapkan
atas kehadiran Bapak Ibu pada saat ini, bersama-sama bergembira berbahagia dalam acara kita pada hari ini, yaitu pemberkatan gereja kita yang ada di Kilo 8 ini. Kami sangat bahagia dan tidak bisa banyak berbuat, hanya kami berdoa supaya kita semua sehat dan panjang umur, terutama kepada Bapak Uskup kita, untuk tahun-tahun depan bisa kita bertemu kembali mungkin di situasi yang lain. Kami tidak bisa banyak berkata-kata karena kebahagiaan kami sungguh tidak terhingga, maka kami akhiri dengan terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ketua Stasi kita, Bapak S. Galing, yang tadi sempat berkaca-kaca dan begitu terharu membacakan lintas sejarah berdirinya gereja yang megah ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari pastor paroki kita kepada Pastor Klitus Dagomes PR. Kami persilakan. Bapak Uskup yang kami kasih, teman-teman pastor separoki, sekomunitas, Bapak Ibu umat sekalian, umat paroki sewilayah Balam yang saya cintai, kami nunut dalam tangisan bukan karena sedih. Bapak Uskup bersama Ketua Stasi S. Galinggi, bersama dengan semua umat stasi di berbagai stasi yang merindukan kehadiran secara fisik. Bukan fisik yang dipandang, tetapi pertemuan, isi dari pertemuan dalam visi gereja itu yang didambakan. Mulai dari kebersamaan, kata MC, sejak COVID kemarin, kerinduan itu tetap ada dan terus. Dan kali ini seperti yang dikatakan MC sewilayah Balam di stasi Balam 8. Tahun depan jangan lupa Bapak Ibu saudaraku terkasih, umat paroki Bagan Batu, Santa Maria Ratu Rosario Bagan Batu, bukan cuma kita sewilayah Balam. Tahun depan cuma satu ya, sebagai planning rencana kita. Kita harus pergi ke Yerusalem, nun jauh di sana, di stasi Tepi Meranti ya. Tahun depan cuma satu pemberkatan gereja. Sementara yang lain mimpi-mimpi Balam 22 dan seterusnya, mimpi-mimpi kita dalam komitmen doa kita bersama. Dan hari ini sudah terjadi. Doa kita dibuktikan, dianugerahkan oleh Tuhan Bapa Allah, Tuhan Allah lewat Bapak Uskup kita dengan pemberkatan gereja ini. Dan kerinduan itu menjadi sukacita bagi kita sekalian. Mari kita terus bergandeng tangan. Gereja adalah kita adalah gereja, dan bersama-sama kita membangun gereja, terutama di paroki kita yang tercinta ini. Bapak Uskup, terima kasih perjalanan panjang kisah kepada kami tadi, berkisah kepada kami 3 minggu tinggalkan rumah di Padang hanya untuk kami umatmu, dan terakhir ini di Bagan Batu. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Monsinyur dari Padang, pastor paroki, semua pastor dan suster, dan para rekan-rekan pengurus stasi dan pengurus wilayah di wilayah Balam ini. Bapak Uskup, wilayah Balam terdiri dari 11 stasi. Dari 11 stasi lebih kurang ada 1.200 atau 300 umat kita di sini, data tahun 2020. Jadi stasi Kilo 8 ini yang paling ujung dari jarak ke Padang, baru di sana ada stasi Paket Orten. Sementara kita ada 12 stasi karena PT Jatim sudah masuk ke Bagan Siapiati, maka kita di sini menjadi 11 stasi. Itu. Terus Bapak Uskup yang mulia, kami mohon tanpa proposal, mohon agar Balam ini dijadikan suatu paroki bagi kami. Ini permintaan terakhir, Opung. Ya, tanpa proposal kami mohon agar dijadikan sebagai paroki juga di Balam ini. Itu omongan teman-teman ke saya pun. Itu saja, terima kasih atas pemberkatan gereja yang diberikan dan rahmat yang telah kami terima di wilayah Balam ini.
Semoga Bapak Uskup senantiasa selalu disehatkan oleh Tuhan. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih gereja-gereja tetangga. Kami undang Bapak Panjaitan dari gereja HKBP. Kepada Bapak Panjaitan kami persilakan. Kepada Bapak. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang kami hormati Kepala Stasi Katolik Kristus Raja di Kilometer 8 sekitarnya. Yang kami hormati Bapak Paroki Bagan Batu. Yang kami muliakan Bapak Uskup yang ada di tempat ini pada saat ini. Saya mewakili Kuria Tetangga HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Adapun pemberkatan Katolik Kristus Raja Kilometer 8 sekitarnya pada saat ini itu kebanggaan bersama semua gereja-gereja yang ada di tempat ini. Maka karena itu marilah kita bersatu untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami ucapkan pada saat ini untuk kita semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Panjaitan. Tepuk tangan buat Panjaitan, luar biasa Pak Panjaitan. Saling kerjasama Pak Panjaitan ya, antar gereja-gereja di wilayah Balam. Baik, Pastor, Suster, dan saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan wejangan dari Bapak Uskup kita yang kita rindu-rindukan ya. Selama ini yang wilayah Balam hanya nengok foto ya. Sekarang kita tatap langsung, tengok Bapak Uskup kita ya. Kita sambut Bapak Uskup kita dengan tepuk tangan yang meriah. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya Bapak-bapak tua wilayah, pengurus stasi. Saya tidak mengira kalau ternyata ada 11 stasi wilayah ini. Juga tamu-tamu undangan, terutama dari gereja tetangga. Satu kesan yang mengembirakan ketika berkunjung di wilayah Riau ini, berpesta di dalam satu gereja stasi, selalu bertemu dengan gereja-gereja tetangga yang ikut berpesta pula. Jadi benar seperti kata Pak Panjaitan tadi, ini satu gerakan ikumene yang bagus sekali karena di wilayah ini rupanya umat Tuhan memang bisa bersatu padu memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Mendengar riwayat gereja dibacakan, biasanya saya juga menemukan hal yang sama. Awal mulai yang kecil dibangun bersama dalam persaudaraan. Maka ketika berjalan di sepanjang kilometer ini lihat banyak gereja, begitulah sebenarnya kita hidup berdampingan. Selamat kepada stasi Kristus Raja yang akhirnya bisa menyelesaikan gereja yang indah ini, kelihatan dari batu-batunya. Semoga gereja kita ini tetap langgeng dan sungguh mengembangkan iman umat. Tanpa proposal tadi dikatakan, kalau mau jadi paroki berarti harus ada rumah untuk pastor parokinya. Kalau belum ada berarti belum bisa, karena itu akan berebut. Jadi 11 stasi siapa yang menyediakan pastorannya lebih dulu. Karena untuk menjadi kuasi paroki, dengan demikian nanti umat semakin mantap dalam ekonomi, semakin mandiri, dan dengan demikian juga kelompok-kelompok kategorial di dalamnya semakin lengkap, bukan hanya BIR, BIA, OMK, DKRI, seksi liturginya dengan misdinar, kur. Kita yakin bahwa gereja di wilayah Balam ini nanti akan menjadi paroki yang besar. Seperti saya katakan tadi, kita berharap ada panggilan-panggilan dari wilayah ini. Kita ingat bahwa ada sekolah juga di sini.
ya kan, Don Bosco. Maka selamat juga pada anak-anak kita yang tadi telah menyanyikan lagu dengan begitu nyaring dan keras suaranya. Selamat juga untuk para Krismawan-Krismawati. Ada 47 rupanya bergabung di stasi ini, dari wilayah dalam ini. Sekali lagi satu pesan untuk kalian semua. Ya memang Krisma itu ternyata nampak bukan hanya orang-orang muda, tapi juga Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, orang-orang dewasa. Tapi mendapat pencurahan Roh Kudus memberi kalian semangat muda. Kenyataan bahwa gereja terus berjalan dengan semangat muda ini. Maka saya harapkan semoga Bapak Ibu Saudara-saudari Krismawan-Krismawati tadi yang telah menerima pengurapan Roh Kudus menjadi orang-orang yang ikut terlibat aktif di dalam kehidupan menggereja kita. Semoga keluarga-keluarga kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, damai sejahtera. Akan memberikan sesuatu cenderamata kepada Opung Uskup, juga kepada Bapak Pastor Paroki Bagan Batu, serta suster. Kami undang semua pastor dari paroki. Mari pastor ke depan untuk kami sampaikan. Namun cenderamata tersebut bukan berharga kali Opung, tetapi karena kami memang merasa bangga hati sudah diberkati gereja kami ini, kami memang sudah berniat akan kami serahkan dan kami sampaikan pada hari ini. Mana bahannya? Dari sini, janganlah. Nah, jadi untuk memberikan cenderamata ini kami undang Bapak S. Galingging, Ketua Stasi kita Kilometer 8, untuk menyampaikan yang pertama sekali kepada Opung Uskup, baru kepada kepada Pastor dan Bapak Ketua Wilayah Balam. Kami undang juga untuk mendampingi Ketua Stasi kita Bapak Ketua Stasi 22, Ketua Stasi 36. Mohon kepada Bapak Ketua Stasi Kilometer 32, karena ada Bapak Uskup, Pastor 3 orang, terus suster 6 orang. Nah, ini sebenarnya nanti kian pada waktu manortor, tapi oke. Siapa yang mengatakan apanya ini? Kata-katanya ini, Ketua Stasi. Nah, oke. Ah, 2 lagi, 6 orang, 2 orang lagi. Bapak. Karena aku nama-nama Bapak ini aku tidak paham semua. Ayo Pak, cepat waktu kita, mari. Siapa yang langsung Pak Semar Mata menyampaikan? Jadi sedikit dulu biar jangan salah lama nanti ya. Mohon kepada siapa yang harus diberikan jangan salah alamat ya. Kurasa mengerti ya. Jadi terima kasih kepada Opung Uskup, Pastor Paroki kami Bagan Batu, Pastor semuanya lah, Pastor dari Bagan Batu, dan juga suster kami. Ini yang akan kami berikan cenderamata ini Opung promo. Kalau harganya tidak seberapa, kalau dinilai uang ini sangat sedikit. Namun kami mohon dengan segala hormat ya, ini menurut kami sudah besar karena kami memang besar hati kami, bangga kami hari ini. Tidak kami duga-duga ini, tidak kami sangka-sangka Opung Uskup bersedia pada hari ini untuk memberkati gereja kami ini. Ini sudah tercapai. Tanda terima kasih kami kepada Opung dan kepada Pastor kami Bagan Batu dan suster. Sudilah kiranya menerima cenderamata yang akan kami beri ini. Terima kasih. Sampaikan kepada beliau. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu mewakili kita semuanya, Bapak-bapak depan. Terima kasih Bapak Uskup, Pastor, suster yang telah mendampingi, membimbing umat wilayah Balam khususnya hari ini di Stasi Kristus Raja. Baik. Dan kami persilakan kembali ke Opung Uskup. Setelah masih Bapak Uskup di tempat, kadonya mungkin dibantu diambil.
kita akan langsung acara mantor acara selanjutnya. Tetap Bapak Uskup. Kami mohon kita lanjutkan acara kita ya Bapak Uskup. Bapak Uskup bolak-balik mula-mula dengan rombongan Bapak Uskup dan Pastor. Jadi toh juga kita tadi Bapak Markus mewakili dari DPP dan juga Bapak Manullah. Kami undang Bapak tersebut dengan segala hormat, juga sama dengan Pastor Opung Uskup di depan. Asadai warsop kami dari seluruh umat Katolik yang ada di wilayah Balam, Opung, juga pastor kami, paroki Bagan Batu, dan juga suster kami, bapak kami yang dituakan, yang ada tadi Bapak Markus dan juga Bapak Manulang. Kami akan meminta gendang untuk menambah Bapak. Bagaimanapun kami datangnya, kalau kurang berkenan di hati Opung Uskup, kami mohon dengan segala maaf. Inilah yang dapat kami menghargai kedatangan Opung Uskup pada hari ini. Sudilah kiranya kami meminta gendang untuk datang kami menyembah Opung kami Uskup dan juga pastor kami dan suster kami dan orang tua kami. Agang parusik kami, asa naing burhat kami manomba-nomba Opung nami Uskupon. Sudi nomor 2 stasi nadong di wilayah Balamon. Rabdo atas sudi bak terdong taman undang nadong di sorga bersedia rohana. Sianom masuk. Ada ijolo ka amatahame dan inatahame ng jong-jonganda. Langsung keluar tusan perhalian. Itu sa ulong takin 50 jolo kursi. Jadi asa unang warga jiwa non. Anaya langsung hidup ka mawatay yo tidak jadi masalah. Jadi amang parmusik kami. Asa usap pahami Opung nami. Pastor nami, pastor paroki, doho suster nami, doho orang tua nami, imana dong di jodoh nami rak doho Opung nami Uskupo. Benda mengaling gani. Betul sekali Pak.